Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke channel saya Hobi Mencari Hobi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah water heater, yaitu adalah pemanas air di kamar mandi. Ini kalau teman-teman tahu mereknya Ariston. Ini namanya instant water heater. Coba teman-teman searching, itu harganya 3 jutaan, tapi ini saya memperoleh dengan harga 550.000. Jadi kita nanti di sini kita akan membahas apa sih perbedaannya dengan water heater lain. Lalu kenapa saya memilih ini dan di mana saya membelinya. Kok bisa harga semurah ini? Kita simak di video berikut ini. Ya teman-teman, jadi yang pertama kita bahas itu ada beberapa jenis water heater ya. Kalau teman-teman tahu itu ada yang jenis model yang gas. Lalu ada electric water heater yang model tabung. Lalu ini water heater elektrik tapi yang instan tanpa menggunakan tabung. Lalu ada lagi water heater yang di hotel-hotel itu biasanya, yang hotel-hotel besar itu dia memanfaatkan panasnya AC lalu dikonverter menjadi pemanas untuk air. Nah, kali ini yang kita bahas pertama yaitu yang water heater gas ya. Saya beberapa tahun lalu sudah menggunakan water heater gas dan saat ini sudah saya tidak gunakan. Itu ada plus minusnya. Yang pertama plusnya harganya murah. Untuk water heater gas kalau teman-teman beli langsung di marketplace itu harganya mulai dari 500.000 sampai 1 jutaan. Itu sudah dapat merek-merek yang branded ya. Tetapi kenapa saya nggak beli itu lagi? Yang pertama karena dimensinya ya. Dimensi penggunaan alat dan perlengkapan pendukungnya itu sangat banyak. Kenapa? Karena itu tadi namanya water heater gas, dia memerlukan gas untuk memanaskan. Jadi otomatis kita memerlukan space tabung gas dan selang. Kebetulan saya di rumah saya itu rumah yang mungil ya, ukuran tipe 36, kamar mandinya juga mungil, nggak lebih dari 1,5 meter persegi kali 1,5 meter, 1,5 meter kali 1,5 meter, nggak lebih dari itu. Jadi kalau saya menggunakan sistem yang tabung gas itu akan memerlukan space tambahan. Bagaimana cara saya menempatkan tabung gas tersebut? Jadi ada selang, terus ada tabung gas. Nggak mungkin juga saya taruh di jebol tembok harus taruh di kamar. Nah itu pertama kenapa saya tidak memilih tabung gas. Lalu yang kedua, kalau tabung gas itu menurut pengalaman saya itu kemarin beli mereknya Niko atau apa itu ya, entah karena mereknya murah atau bagaimana, tapi itu untuk yang water heater gas itu ada cerobongnya teman-teman. Jadi ada cerobongnya. Lalu yang saya rasakan itu dari cerobong itu akan mengeluarkan sisa pembakaran gas dan itu sangat terasa baunya. Jadi bau-bau gas atau bau panasnya air yang digodok itu masih tercium, masih sangat tercium di hidung kita. Dan itu saya pikir kalau berkepanjangan ini tidak baik lah ya. Jadi sistemnya itu kan kalau model water heater gas, jadi ada spiral-spiral air, dia airnya input, di bawahnya itu ada kayak kompor. Jadi kita cetek nyala, keran kita nyalakan, dia otomatis cetek nyala, dan ini airnya dipanaskan lewat api yang dari bawah. Itu di atasnya ada cerobong, nah dari situ ada sisa asapnya. Jadi saya tidak membeli itu. Lalu yang kedua, saya searching lagi, saya cari referensi lagi, ada yang namanya water heater elektrik dengan yang sistem tabung. Jadi ada kapasitas misalkan 10 liter ataupun 15 liter. Dan itu harganya juga sebenarnya lumayan terjangkau, dari 1,3 sampai 2 jutaan tinggal mereknya. Ya. Itu pada umumnya sekarang banyak dipakai di hotel-hotel ataupun di villa, itu biasanya pakai model seperti itu. Dan listriknya memang istilahnya kecil, 200 sampai 300 watt tergantung kapasitasnya. Kalau kapasitas air 10 liter biasanya cuma 200 watt. Tetapi kenapa saya nggak milih itu? Harganya murah, dia listriknya hemat, sudah banyak umum digunakan. Ya karena salah satunya itu dia harus menggunakan sistem keran mixing ya, keran mixing. Nah, sedangkan keran mixing itu kalau teman-teman tahu harganya itu sekitar berapa itu ya, 400.000 ke atas. Itu yang model bobok ya. Lalu yang kedua ya itu harus model bobok.
Ada sih yang enggak model bobok, jadi dia langsung dari atas water heaternya di mixing di kayak ada dia modifikasi keran, tapi saya kurang serk, itu harganya cuma 120.000 dan dia langsung ke shower, tapi saya kurang serk karena dia sistemnya apa ya, masih terkadang bisa mendidih lah ya. Jadi airnya kalau nggak ke mixing yang keluar itu air mendidih, karena sistem kerjanya kalau yang water tank itu dia input, dia masuk ke tank. Tanknya ini ada pemanasnya cuma 200 watt, jadi memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kita saklar, kita matikan, kita nyalakan, dia tidak bisa langsung mengeluarkan air panas. Dia akan membutuhkan waktu untuk mendidihkan air panas itu, karena ya tadi wattnya kecil, 200 watt ya otomatis timingnya untuk memanaskan kalau tidak salah itu 10-15 menit untuk menyiapkan air 10 liter tadi. Nah, baru dia dikeluarkan dari lubang outputnya. Nah itu menurut saya malah lebih boros. Karena apa? Karena ketika kita on terus, misalkan 200 watt saja kita ambil, meskipun dia bisa otomatis, sehari dia akan nyala, saya perkirakan kurang lebih ya 20 jam lah ya. 20 jam dia nyala, itu akan memakan waktu 2 jam kali 200 watt ya. Jadi sekitar 2 kilowatt, 2 kWh, atau biasanya kita beli listrik PLN itu kan 1 kWh kalau nggak salah 1.500. Jadi tinggal kalikan aja, kalau misalkan 10 jam ya 2 kWh, kalau 20 jam alat itu nyala, dia akan menghabiskan waktu menghabiskan listrik 4 kWh. Itu kurang lebih sekitar Rp6.000 per hari. Nah itu menurut saya malah lebih boros daripada AC. Makanya saya nggak beli itu. Lalu ini saya ketemu instant water heater. Dan ini sebenarnya pertimbangannya berat sekali milih ini, karena apa? Karena harganya masih mahal lah ya, istilahnya masih mahal. Karena kalau coba teman-teman searching merek-merek Cina itu masih harganya di kisaran 2 juta ke atas, 2 juta sampai 3 juta, 3,5. Tapi kemarin alhamdulillah saya cari referensi lagi, dari pertimbangan ketemu di marketplace, ini harganya Rp550.000 saja. Ya memang kondisinya bekas, tapi saya kemarin itu pengalaman datang barangnya daftar. Saya sebenarnya kalau di gambar itu mereknya Atmor ya. Itu saya searching, ternyata harganya memang mahal, bagus. Ya datang itu kondisinya ternyata ada kebocoran di bawah tabungnya ya. Bawah tabungnya ada kebocoran dan saya retur. Alhamdulillah kembali dan dikirimi lagi merek Ariston. Ini saya searching juga salah satu merek bagus untuk water heater. Ini sudah saya buka. Jadi sistemnya kenapa saya milih ini? Ya karena tadi sistemnya hampir sama dengan sistem gas ya teman-teman. Jadi dia inputnya masuk ke sini, dia tanpa tabung. Dia akan menyala ketika kita nyalakan, hanya kita nyalakan, dan tanpa tabung, air masuk ke sini, ya tabung kecil ini, dia akan dipanaskan lewat sini, langsung ke flow keluar lewat outletnya. Tapi ini wattnya terbilang ya sangat tinggi lah. Jadi wattnya bisa dari 0 memang. Jadi kita tinggal temperaturnya naik 800, 1300 sampai bahkan 2400 watt. Kalau di sini tulisannya 2600 watt. Loh bang, jadi listriknya boros banget dong. Iya sangat boros ketika kita makai langsung manjer 2600 watt. Jadi full maksimal kita manjer dalam 1 jam mungkin. Nah tapi rasionalnya orang mandi kan paling 5-10 menit lah ya. Kalau mau nyantai paling ya 5-10 menit kita nyalakan. Dan kemarin saya coba, ini memang belum sempat saya pasang, tapi sudah saya coba. Untuk suhu optimal saya mandi itu paling membutuhkan berapa ya, putarannya sepertiga aja. Kalau kemarin di rumah saya kebetulan kemarin saya coba promo PLN itu naik daya hanya 200.000. Ini saya naikkan ke 3.500. Cuma MCB di dalam ini masih 6 ampere, jadi masih di 1.300. Saya cek ketika suhu optimal yang keluar sudah sesuai, listriknya tuh kalau tidak salah jalan 1.350.
itu sama dengan elektronik lain ya, sama server juga. Ternyata itu masih aman dan panasnya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau ini hitungannya ya misalkan 1000 watt lah ya, 1000 watt nyala dalam 1 jam kan nggak mungkin. Jadi 1000 watt nyala dalam 10 menit. Jadi kalau 1000 watt nyala dalam 1 jam itu sudah menghabiskan Rp1.500. Tapi kalau kita 1000 watt nyala tapi makanya cuma 10 menit, jadi kan Rp1.000 dibagi 6, nggak sampai separuhnya lah ya, nggak sampai Rp500 sekali kita mandi. Nah, berbeda dengan yang tadi elektrik water heater yang model tank. Jadi itu merupakan salah satu kenapa saya pilih ini. Lalu yang kedua, ini nggak perlu pakai keran mixing. Nah, ya. Jadi sistemnya tadi sama kayak water gas, yang masuk outputnya juga sudah bisa kita sesuaikan dengan suhu yang kita tentukan lah ya. Lalu sistem keamanannya gimana Bang? Sistem keamanannya sama dengan water heater yang tank. Ini ada nih namanya sirkuit bracketnya kalau nggak salah ya. Pokoknya kayak sikring lah ya. Jadi ini ketika ada konsleting mungkin dia langsung cetak, dia memutus arus yang ada di sini. Dan kemarin ini sudah saya coba normal. Nih saya buka khusus buat teman-teman. Jadi elektriknya komponennya seperti ini ya. Jadi kayak apa ya? Ya water heater celup yang teman-teman biasa buat bikin kopi yang di kos-kosan itu, mungkin seperti itu. Jadi dia keluarnya langsung panas. Detailnya seperti ini. Ini kondisinya bekas, masih lumayan bagus dan lumayan putih, jadi masih enak dipandang lah ya. Kalau yang kemarin yang datang pertama itu kuning teman-teman, kuning bener-bener kuning kayak kloset lama itu lah ya. Teman-teman coba nanti carilah. Saya nggak berani merekomendasikan. Kalau saya rekomendasikan teman-teman ketika rumahnya di atas 1.300 itu bisa aja teman-teman beli yang baru lah ya. Beli yang baru itu mungkin lebih safety lah ya. Kalau ini kan ya memang sih jarak antara 2,5 sama 500.000 itu sangat-sangat jauh ya. Nanti itu bisa menjadi pertimbangan pribadi teman-teman semuanya. Kalau pemasangannya gimana? Pemasangannya sangat gampang. Ini cuma di reeser, ini beratnya nggak sampai 2 kilo. Pengirimannya cuma 2 kilo. Ini tinggal di reeser, di freezer, apa itu namanya, apa di paku beton tadi sudah bisa saya coba, tinggal dicantelin aja nanti. Cetik, bawah juga ada. Ringan. Beda dengan yang model tank. Nah, model tank jadi tanknya itu ada di dalamnya. Jadi kita harus mempersiapkan freezernya yang kuat untuk menumpu beban 10 liter sampai 15 liter. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua. Mungkin itu saja teman-teman untuk pemasangan dan berbelur reviewnya pas mandi seperti apa. Nanti coba saya update perkembangannya. Karena ini saya masih nunggu tukang listrik, karena kebetulan saya ke tracking COVID ya. Kemarin 3 hari yang lalu baru swab, sudah jalan 7 hari saya karantina mandiri. Doakan nanti besok atau hari ini keluar hasilnya negatif ya teman-teman. Mungkin itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Pokoknya rekomendasinya kalau teman-teman mau cari yang instan ini, cari yang baru biar nggak deg-degan saya dan nggak dimarahi istri. Katanya yang baru ada uangnya, tapi saya mikir 2 juta itu ya lumayan buat upgrade alat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.